Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan petang ini ba'dal maghrib, malam ke-26 dari bulan Safar 1444 Hijriah, bertepatan dengan 21 September 2022. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Hadis di Sahih Al-Bukhari, yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada hadis yang mempermasalahkan tentang kaum mukminin, kaum muslimin akan melihat Allah Jalla wa'ala di hari akhirat. Maka sebelum kita masuk kepada hadis yang baru, dipersilahkan kepada ikhwanuna untuk mentasmi al-matan di hadis yang lampau. Ada 3 hadis, mau dicari yang paling pendek terserah, mau dibaca 3-3-nya pun terserah. Bismillah, qala Imam Al-Bukhari rahimahullah wa qala Allah ta'ala wujuhun yawma'idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Hadatsana Amr bin 'an hadatsana Khalid wa Husayn an Isma'il bin Abi Khalid an Qais bin Abi Hazim an Jarir qala kunna julusan 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatal badr idh nadhara ila al-qamari lailatal badri faqala إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروب الشمس فافعلوا. وحدثنا يوسف بن موسى حدثنا عاصم بن يوسف اليربوعي حدثنا أبو شهاب عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم إيانا. وحدثنا عبده بن عبد الله حدثنا حسين الجعفي عن زائدة حدثنا بيان بن بشر عن قيس بن أبي حازم عن جرير قال كنا خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بدر فقال إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا ولا تضامون في رؤيته. Alhamdulillah, jazakumullahu khair, barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kalian, yang mana ilmu bermanfaat itu semakin bertambah, semakin bermanfaat di dunia, menaikkan derajat di dunia dan di hari akhirat, dan menyebabkan takut kepada Allah. Semakin bertambah ilmu, semakin bertambah takut kepada Allah. Itu ilmu yang bermanfaat. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Abdul Aziz bin Abdullah haddatsana Ibrahim bin Sa'd an Ibnu Shihab an Atha ibn Yazid al-Laitsi an Abi Hurairah anna an-nasa qalu ya Rasulullah hal nara rabbana yaumal qiyamah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hal tudaruna fil qamari lailatal badri qalu la ya Rasulullah. Qala fa hal tudaruna fi syamsi laisa dunaha sahabun? Qalu la ya Rasulullah. Qala fa innakum tarawnahu kadzalik. Maka hadis ini hadis yang panjang, kita baca sampai sini dahulu. Kita jelaskan dari perawi hadis dan juga dari lafaz yang ada. Maka disebutkan oleh Imam Al-Bukhari, diriwayatkan dari gurunya Abdul Aziz ibni Abdullah. Maka dia adalah Al-Madani Al-Qurashi. Dan gurunya Imam Al-Bukhari di sini di tabaqah yang ke-10, yang mana dia adalah rawi yang thiqah. Telah dikatakan atau disikohkan oleh Abu Daud As-Sijistani dan juga oleh Yaqub ibnu Syaibah As-Sadusi dan oleh Ad-Daruqutni bahkan mengatakan hujjah.
dan Abu Hatim mengatakan saduq. Maka dari ucapan para ulama di sini dia adalah rawi yang thiqah. Kemudian meriwayatkan dari Ibrahim ibnu Sa'ad Az-Zuhri Al-Madani Al-Qurashi. Dan di sini Ibrahim ibnu Sa'ad adalah rawi yang thiqah pula. Disikohkan oleh Imam An-Nasa'i dan Abu Hatim Ar-Razi dan bahkan Ahmad bin Hanbal mensikohkan dia juga, dan Imam Ibnu Adi di dalam kitabnya Al-Kamil mengatakan minasikotil muslimin, dari rawi yang sikoh. Dan Yahya ibnu Ma'in menyatakan sikotun hujjah, dan Muhammad ibnu Sa'ad mengatakan kana sikotun kathirul hadis. Maka rawi ini adalah rawi yang di atas derajat sikoh, sesuai dengan ucapan Yahya ibnu Ma'in sikotun hujjah. Dan Sa'id ibnu Abi Maryam mengatakan sikotun hujjah, maka dia di atas derajat sikoh, dia adalah imam. Kemudian meriwayatkan Ani Zuhri, maka Az-Zuhri dia juga nisbahnya Al-Madani Al-Qurashi, dari Quraisy, dari ahli Madinah. Dan Az-Zuhri namanya Muhammad ibnu Muslim ibnu Ubaidillah ibnu Shihab. Maka dia hidup di tabaqah yang keempat. Dan tabaqah yang keempat, barakallahu fikum, dia adalah tabaqah as-sughra minat tabi'in, hidup di zaman tabi'in yang kecil, dari tabi'in yang paling kecil, yang mana kebanyakan periwayatannya dari tabi'in yang kabir. Dan Imam Az-Zuhri hidup di tabaqah yang keempat dari tabi'in yang kecil, seperti Sulaiman ibnu Tarkhan, bapaknya Mu'tamir, dan juga seperti Qatadah, dan juga seperti Thabit ibnu Aslam Al-Bunani, dan juga yang lainnya. Dan Imam Az-Zuhri dia imam muhaddis, di atas derajat siqah. Maka telah berkata Yahya ibnu Sa'id Al-Qattan, Az-Zuhri hafidhun, kana idza sami'a syai' alaqahu. Maka Yahya ibnu Sa'id Al-Qattan berkata Imam Az-Zuhri itu dia orang yang hafal. Jika mendengar sesuatu maka dia menghafalnya. Maka ini keutamaan ulama-ulama dari zaman dahulu, yang mana mereka terbatas daripada kita dari teknologi. Kita sekarang belajar, alhamdulillah ada listrik, di belakang kita AC, tenang, sejuk. Dan bukan hanya sekedar daftar nota buku dengan pena untuk menulis, bahkan kita menulis dengan laptop. Dan dari laptop itu kita kirimkan PDF kita, disebar langsung kepada media sosial, baik Telegram, WhatsApp, Facebook. Dan pelajaran kita sekarang pun langsung online, live, di YouTube, ataupun diunggah ke YouTube. Maka kita hidup di zaman penuh teknologi ini. Maka mereka orang-orang yang terbatas dari teknologi, pada saat itu mungkin kertas saja susah, dari daun-daun ataupun lempengan-lempengan mereka menulis. Tidak ada seperti sekarang kertas sinar dunia, salah tinggal di tip X, mudah. Ataupun menulis langsung di keyboard komputer yang langsung di save, dan jika salah pun mudah dihapus, dan mencarinya pun mudah dengan find atau search. Maka dari keterbatasan mereka,
Allah bukakan hati-hati mereka kepada ilmu. Maka Imam Al-Hafidh Ibnu Syihab Az-Zuhri seperti para ulama yang lainnya, kana idza sami'a syai'an laqahu, jika dia mendengar sesuatu mesti diingat di dalam hatinya. Dan ini seperti Imam Qatadah Ibnu Di'amah, seorang ulama yang buta, di zamannya hidup persis sezaman dengan dia. Maka ulama yang buta ini disebutkan idza dhahaba ila suq ghatta sam'ahu ghatta udunahu. Jika dia ingin keluar membeli sesuatu di pasar, maka dia menutup telinganya. Karena apa? Ucapan semua orang yang ada di pasar, mending pasar sekarang dengan pasar dulu, atau pasar dulu dengan sekarang. Pasar dulu mungkin orang-orang obral pakaian 100.000 tiga, dihafal. Pulang ke rumah dia akan hafal 100.000 tiga. Sekarang di pasar disetel musik, di sana musik, di sini musik, maka akan menghafal 2 album, 3 album di saat dia berputar-putar di pasar. Yang satu lagu dangdut, yang satu lagu pop, yang satu lagu Minang, maka semua akan dihafal oleh Imam Qatadah jika ke pasar di zaman sekarang. Dan begitupun dari ulama seperti ini, Imam Asy-Sya'bi, Amir Ibnu Syarahil yang hidup di zaman mereka pula. Maka berkata Amir Ibnu Syarahil, kami tidak pernah menulis sawad fauqal bayad fil majlis. Kami tidak duduk menulis di majlis seperti kalian yang menulis sekarang, tidak. Tetapi seperti bapak-bapak mendengar khusyuk, namun setelah sampai rumah ditulis semua yang diucapkan oleh gurunya. Bisa antum seperti itu? Dicoba suatu hari pelajaran, tahan jangan nulis, diingat, pulang ke kamar ditulis semua faidah yang kita berikan. Coba seperti itu, bisa. Nah di sini kita punya bapak-bapak, masya Allah, sama seperti Imam Asy-Sya'bi. Nanti mereka pulang langsung menulis. Alhamdulillah. Maka di sini Imam Az-Zuhri seperti itu. Dia seorang penghafal hadis, idza sami'a syai'an laqahu. Maka jika dia mendengar, dia langsung menghafal. Itulah keutamaan orang di zaman dahulu, berbeda di zaman sekarang yang belajar itu mudah. Sekarang misalnya tidak bisa ikut belajar karena hujan, tinggal buka saja di YouTube. Pelajaran nomor sekian Sahih Al-Bukhari di playlist ada. Yang paling baru, pelajaran Sahih Al-Bukhari nomor 173 misalnya. Sudah selesai. Maka di zaman dahulu sangat sulit dan sangat terbatas dari teknologi yang ada, namun Allah mudahkan masuk kepada hati. Sekarang antum yang ada di sini menulis dan juga merekam. Kalau misalnya ketinggalan, tinggal download dari YouTube. Hafalannya antum seperti mereka. Didengar, diulang, ditulis. Tidak seperti mereka. Itulah maha adilnya Allah Jalla wa'ala. Dan mereka apa faidahnya orang-orang lampau? Agar menjaga agama ini. Maka ilmu yang ada pada sekarang ini contohnya seperti Sahih Al-Bukhari yang kita pelajari. Siapa yang menulis? Imam Al-Bukhari. Yang hidup di zaman dulu, di zaman keterbatasan tadi. Dan Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari mana? Dari guru-guru yang mana kalau kita sekarang membuka Sahih Al-Bukhari enak. Diriwayatkan dari Imam Fulan, Imam Fulan, Imam Fulan. Semuanya ada di satu kitab. Dulu Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari gurunya. Pergi dari Khurasan ke Irak. Dari Irak ke Najd, Saudiyah sekarang. Dari Najd ke Yaman, pergi untuk menuntut ilmu, mencari guru yang dia tulis hadisnya. Sekarang kita tinggal membuka Sahih Al-Bukhari, ada 5 guru, ada 4 guru sampai kepada Nabi, seperti di dalam sanad ini. Maka itulah dari orang-orang di zaman dahulu. Dan keutamaan dari Imam Az-Zuhri diakui oleh para ulama seperti Amr ibn Dinar yang hidup di zamannya juga.
Ma ra'aitu ahadan anassalil hadis minal Zuhri. Aku tidak pernah melihat ulama yang menyampaikan hadis yang mana dia itu hadisnya persis anasso, maknanya hadisnya, teksnya itu persis sama. Seperti tadi, sebagian ikhwah ada yang kurang dalam penyampaiannya, ada yang dengan makna, ada yang diputus dari penyebutan bapaknya dan sebagainya misalnya, maka dia lengkap meriwayatkan sesuai apa yang diucapkan oleh Nabi tanpa ada makna. Lafaz-lafaznya sama seperti yang diterima dari guru-gurunya. Maka ini pujian Amr ibn Dinar, bahwa Imam Az-Zuhri jika menyebutkan hadis tekstual sama seperti apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad. Maka inilah dari keutamaan Imam Az-Zuhri. Kemudian meriwayatkan dari gurunya An Atha ibni Abi Yazid, An Atha ibnu Yazid, An Atha ibni Yazid Al-Laitsi. Maka Atha ibnu Yazid Al-Laitsi juga Al-Madani. Kemudian dia tinggal di Syam dan dia hidup di Tabaqah As-Salisah. Tabaqah As-Salisah adalah tabi'i pertengahan, al-wusta minat tabi'in. Maka dia hidup seperti dengan Muhammad ibn Sirin, dengan Jabir ibn Zaid, Abu Syahsa, dengan Habib ibn Abi Thabit, dengan Al-Hasan Al-Basri. Dia hidup sezaman dengan mereka. Dan di sini dia adalah rawi yang siqah. Disebutkan oleh Imam Ibn Ma'in siqatun kifayah. Maka dia siqah, cukup seperti itu. Dan disiqahkan pula oleh Imam An-Nasai dan Ali ibn al-Madini. Kemudian meriwayatkan dari Abi Hurairah. Dan Abu Hurairah ma'ruf, telah kita ulang-ulang setiap kita bertemu dengan tarjimah Abu Hurairah. Dia adalah namanya yang rajih Abdurrahman ibn Sakhr. Dan dia adalah dari ahli Yaman. Dia Ad-Dawsi Al-Yamani. Datang ke Madinah dari Yaman untuk menuntut ilmu bersama Nabi. Dan dia adalah orang yang mujtahid di dalam menuntut ilmu. Tidak santai-santai menuntut ilmu. Maka oleh sebab itu Allah anugerahkan dia penghafal hadis yang paling banyak dari Nabi Muhammad SAW dari sahabat-sahabat yang lain. Yang mana hafalan hadisnya 5.374 hadis. Dan keutamaan ini karena apa? Karena keseriusan beliau dan doa dari Nabi. Karena seriusnya dia ingin menghafal, dia mengadu kepada Nabi. Di hadis yang muttafaqun alaih disebutkan, ya Rasulullah, inni hafitu hadisan minka fanasituha. Wahai Rasulullah, aku menghafal hadis banyak dari kamu,